warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmatan dari kelas 4. Jadi saya bersama rekan saya kita akan mempresentasikan materi teori penawaran Islam. Langsung saja kita masuk ke videonya. Pengertian penawaran. Menurut Winardi tahun 1991, penawaran adalah jumlah produk tertentu yang para penjual bersedia untuk menjualnya pada pasar tertentu dan pada saat tertentu pula. Jadi, dapat disimpulkan bahwa penawaran adalah jumlah barang ataupun jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga tertentu dan selama periode waktu tertentu. Harga suatu barang adalah faktor yang paling penting untuk menentukan penawaran barang. Oleh karenanya, teori penawaran atau supply selalu memfokuskan perhatiannya terhadap hubungan antara tingkat harga dengan jumlah barang yang ditawarkan. Teori penawaran Islam pada hakikatnya adalah derivasi dari perilaku individu perusahaan dalam analisis biaya. Pada dasarnya, terdapat garis harga yang tak terbatas jumlahnya di antara titik perpotongan antara kurva biaya marginal dengan kurva biaya rata-rata. Dan dari sinilah kita dapat menentukan beberapa kuantitas yang dapat ditawarkan pada setiap tingkatan harga. Faktor yang mempengaruhi penawaran. Pertama, harga barang itu sendiri dengan harga barang lain atau substitusi. Maksud dari ini yaitu jika harga barang naik maka jumlah penawaran juga naik. Begitupun juga dan sebaliknya, jika harga barang rendah maka jumlah penawarannya juga rendah. Yang kedua adalah biaya produksi. Biaya adalah yang dikeluarkan untuk memproduksi barang dan jasa, mencakup biaya tenaga kerja, bahan baku, sewa gedung, dan lain-lain. Atau dalam prinsip akuntansi, biaya adalah semua item yang masuk dalam neraca laba rugi. Yang ketiga adalah tingkat teknologi yang digunakan. Tingkat teknologi menentukan banyaknya jumlah barang yang ditawarkan. Kemajuan teknologi telah dapat mengurangi biaya produksi, mempertinggi produktivitas, mempertinggi mutu barang, dan menciptakan barang-barang yang baru. Selanjutnya, jumlah penjual. Maksud dari ini yaitu semakin banyak jumlah penjual maka semakin banyak pula juga jumlah penawaran. Yang kelima yaitu kondisi alam. Kenapa kondisi alam? Karena penawaran juga dipengaruhi oleh bencana alam. Contohnya apabila ada kerusakan kayak padi dan lain-lain, maka jumlah penawaran juga semakin rendah. Jumlah penawaran padi atau beras semakin rendah. Nah, ekspektasi itu sama halnya dengan di masa sekarang atau masa pandemi kayak begini, seperti penimbunan masker. Kenapa saya bilang begitu? Karena ekspektasi itu sama halnya dengan mengetahui akan adanya penawaran yang cukup tinggi di masa yang akan datang, maka kita membeli suatu barang tersebut jauh sebelum itu dan menjualnya di kemudian nanti pada saat penawarannya semakin meningkat. Seperti sekarang penjualan masker, APD, dan lain-lain. Teori penawaran Islam tidak terlepas dari kaidah dan ketentuan yang digariskan oleh Allah kepada manusia dalam melakukan kegiatan produksi. Kegiatan produksi juga dianjurkan terhadap barang-barang yang bermanfaat dan diolah secara halal dan dibenarkan dalam syariat. Tidak dibenarkan melakukan kegiatan produksi yang jika dikonsumsi menimbulkan kerusakan pada orang lain. Berikut adalah ayat yang menyangkut mengenai materi ini yang terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 32 sampai dengan 34 yang berbunyi, Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rezeki untukmu, dan dia telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu berlayar di lautan dengan kehendaknya, dan dia telah menundukkan pula bagimu sungai-sungai, dan dia telah
perniagaan. Pengenaan zakat perniagaan memberikan pengaruh yang berbeda dibanding dengan pengenaan pajak penjualan. Dalam konsep Islam, zakat perniagaan dikenakan bila terpenuhnya dua hal. Yang pertama yaitu nisab, batas minimal harta yang menjadi objek zakat, yaitu setara dengan 96 gram emas. Nah, yang kedua, haul, batas minimal waktu harta tersebut dimiliki, yaitu 1 tahun. Objek zakat perniagaan itu sendiri adalah berupa barang yang dapat diperjualbelikan. Dalam ilmu ekonomi, ini berarti yang menjadi objek zakat perniagaan adalah revenue minus cost. Sedangkan dalam hal komponen biaya, ulama berbeda pendapat. Sebagian dari ulama berpendapat bahwa biaya tetap yang boleh diperhitungkan, dan sedangkan sebagian ulama lainnya lagi berpendapat bahwa hanya biaya variabel saja yang dapat diperhitungkan. Materi selanjutnya yaitu kurva penawaran jangka pendek. Dalam jangka pendek, kurva penawaran agregat miring ke atas, seperti yang ditunjukkan pada figur. Artinya, dalam periode 1 atau 2 tahun, naiknya tingkat harga keseluruhan dalam perekonomian cenderung menaikkan jumlah penawaran barang dan jasa. Sebaliknya, penurunan tingkat harga cenderung mengurangi jumlah penawaran atas barang dan jasa. Bisa dilihat kurva penawarannya di bawah. Selanjutnya, marginal cost dan kurva penawaran. Pada jangka pendek, perusahaan akan memaksimalkan labanya dengan memilih posisi output yang memiliki harga sama dengan MC. MC itu sendiri adalah marginal cost. Hal ini karena selama tingkat harga sama dengan nilai minimal biaya variabel rata-rata atau average variable cost atau AVC, maka keadaan tersebut merupakan kurva penawaran. Adapun selisih kurva ATC dan kurva AVC dan adalah AFC, karena AFC sama dengan ATC dikurang AVC, maka dapat disimpulkan bahwa untuk setiap tingkat harga di atas AVC tetapi di bawah ATC menandakan bahwa perusahaan mengalami kerugian setiap output yang dijual atau sebatas AVC. Hal ini terjadi karena harga belum bisa menutupi AVC namun telah berhasil menutupi AFC. AFC itu adalah average fixed cost atau biaya tetap. AFC itu sendiri adalah average variable cost, yang artinya biaya variabel total, sedangkan ATC adalah biaya tetap plus biaya variabel total. Next, producer surplus. Surplus produsen adalah keuntungan yang dicapai produsen ketika mereka dapat menjual barang yang melebihi harga terendah yang bersedia mereka terima. Atau dengan kata lain, ini adalah perbedaan antara total pendapatan yang diterima oleh produsen suatu produk dan jumlah minimum yang mereka butuhkan untuk memproduksi dan menjual produk. Surplus produsen adalah bagian dari total surplus ekonomi di samping surplus konsumen dan merupakan ukuran kesejahteraan produsen. Karena kurva penawaran mengukur harga minimum yang diperlukan oleh pemasok untuk memproduksi dan menjual produk, jumlah berapapun yang mereka terima di atas harga minimum akan menjadi nilai tambah bagi produsen. Jadi, area di atas kurva penawaran pasar dan di bawah harga pasar mengukur surplus produsen di pasar tersebut diwakili oleh area biru dalam grafik. Bisa dilihat pada grafiknya. Terima kasih. Baiklah, demikian hasil dari video yang kami presentasikan hari ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf, dan jika ada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilahkan untuk mengajukan pertanyaannya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.